listriknya biar selalu itu keluarnya. Kemudian kalau kita membangun dengan batu bara, itu memakan waktu 4 sampai 5 tahun. Waktu yang sangat panjang. Oleh sebab itu, untuk mengejar kekurangan-kekurangan yang ada di provinsi maupun di kabupaten kota, salah satunya adalah membangun pembangkit listrik tenaga mesin gas. Jadi PLT M dan G ini adalah untuk mempercepat kekurangan-kekurangan listrik yang ada di daerah. Sebagai contoh di sini, yang sebentar lagi kita resmikan 184 MW. Kalau ini tidak ada, bagaimana investasi yang akan masuk ke Aceh, yang akan masuk ke Lok Sumawe? Mau bangun hotel, tanya PLN, butuh listrik, listriknya belum tersedia, ya pasti akan mundur investor itu. Mau bangun industri, datang, sudah cocok dengan daerah dan suplai bahan bakunya, tapi listriknya tidak ada, pasti juga akan mundur. Inilah kecepatan PLN dalam mereaksi, merespon kekurangan listrik yang ada di daerah. Tadi saya tanya di sana, dan manajer, ini memang pembangunannya sangat cepat sekali, konstruksi hanya 3 bulan, kemudian membangun untuk mesinnya 6 bulan. Kemarin yang di Bangka Belitung juga sama, 3 bulan dan 6 bulan. Tetapi memang kalau dibandingkan dengan yang bahan bakunya dari batu bara, harganya memang sedikit lebih mahal yang memakai gas. Tetapi karena kita membutuhkan, sangat membutuhkan, ya harus diputuskan memakai cara yang lain yang lebih cepat, yang seperti yang ingin kita resmikan ini. Setelah ini, tadi saya tanyakan juga ke Dirut PLN, akan dilanjutkan lagi untuk tambahnya, yaitu 250 MW yang kita harapkan juga nanti segera selesai. Selain itu juga di tempat lain, tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan ada mikrohidro di Pesangan, kemudian yang geothermal ada di Solawah. Saya kira ini kalau semuanya dikerjakan, industri yang ada di Aceh, yang ada di Lok Sumawe ini akan bisa tertarik untuk datang ke sini, sehingga akan ada lapangan pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat. Merespon keinginan Pak Gubernur tadi mengenai kawasan ekonomi khusus di Lok Sumawe, kawasan industri di Lok Sumawe, saya perlu menyampaikan bahwa kawasan ini harus dihidupkan lagi. Harus dihidupkan, karena di sini ada pabrik kertas scrap Aceh, ada pupuk Iskandar Muda, ada juga pupuk AAF, apalagi yang gede-gede. Oh ya, semen juga ini harus dihidupkan kembali. Tadi malam saya sudah menyampaikan pada Pak Gubernur, juga diskusi dengan Menteri BUMN agar segera dicarikan solusi dari hambatan-hambatan di lapangan, dan kita harapkan insya Allah ini bisa hidup kembali dan membuka lapangan pekerjaan, dan juga
perputaran uang yang ada di Lok Sumawe, yang ada di Aceh Utara, yang ada di Provinsi Aceh ini bisa lebih besar lagi dan akhirnya akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Memang tidak mudah dalam memutuskan hal-hal yang menghambat di lapangan, tidak mudah. Misalnya suplai gas. Sekarang yang ada suplai gas itu dari Tangguh. Berarti dari Papua dibawa ke sini. Sangat jauh sekali. Tetapi tidak apa-apa, yang penting ada kalkulasinya. Yang penting ada perhitungannya. Bahwa secara ekonomi itu bisa visible, bisa masuk. Kemudian yang ketiga, mengenai infrastruktur. Ini juga perlu saya sampaikan. Saya minta kepada gubernur, bupati, dan wali kota agar pembangunan tol Trans Sumatera ini yang dari Lampung sudah dimulai tahun kemarin. Keinginan kita, insya Allah yang dari Aceh, dari barat ini juga dimulai. Jadi nanti dari barat, dari timur, menuju ke tengah, sambung. Tadi malam sudah saya sampaikan kepada Pak Gub, dimulai tahun ini. Tapi dengan catatan, satu, pembebasan lahan harus diselesaikan oleh gubernur, bupati, dan wali kota. Yang bayar pemerintah pusat. Tetap yang bayar pemerintah pusat, tapi penyelesaian itu ada di daerah. Pendekatan dengan masyarakat, mengajak masyarakat, menghimbau masyarakat. Karena kalau tidak, ya percuma, duitnya ada tetapi pelaksanaan di lapangan nggak bisa. Untuk apa? Saya berikan contoh saja. 70 tahun kita merdeka, itu hanya bisa membangun tol itu 810 km. Hanya 810 km, coba. Yang saya minta dalam 5 tahun ini 1000 km. Tidak usah ditepuki, karena di China itu setiap tahun bisa membangun jalan tol antara 4.000 sampai 5.000 setahun. Masa kita nggak bisa? Kalau saya berpikir sederhana, berpikirnya gampang. Kalau orang lain bisa, negara yang lain bisa, mestinya kita juga bisa. Bedanya apa sih? Bedanya apa? Problem kita ini adalah penanganan di lapangan yang selalu terhambat. Sudah dibebaskan, misalnya 10 kilo, ada yang 10 meter nggak mau, jadi terhambat. Nah ini kalau nggak diselesaikan di lapangan, nggak rampung-rampung. Sama seperti saya ceritakan sedikit, Outer Ring Road di Jakarta, 14 tahun, itu berhenti gara-gara 143 keluarga tidak mau pindah. Yang lain sudah selesai. Tinggal 1,5 kilometer, tidak bisa selesai 14 tahun gara-gara masyarakat nggak mau pindah. Tetapi kalau nggak ada yang turun ke lapangan, juga kapanpun nggak akan bisa selesai. Saya selesaikan 4 bulan saat saya menjadi gubernur. Caranya, saya ajak makan 4 kali rampung. Ya ini kan rakyatnya perlu diajak bicara, rakyat perlu didekati, rakyat perlu dijelaskan untuk kepentingan apa sih jalan tol ini. Untuk kepentingan apa sih Outer Ring Road itu? Dijelaskan, kalau enggak ya enggak sambung. Apalagi pakai neken-neken, wah, makin marah nanti rakyat, makin enggak mau gitu. Didekati, diajak bicara, dijelaskan, diterangkan kegunaan, manfaat, insya Allah akan bisa menjawab persoalan-persoalan yang kita hadapi. Lapangannya seperti itu. Kenapa saya tiap hari ke lapangan? Ya saya tahu, karena di lapangan pasti ada masalah. Kalau pas jalan pasti ada bisik-bisik dari Pak Gubernur, nanti ada bisik-bisik dari Pak Bupati, ada bisik-bisik dari Pak Wali Kota, bisik-bisik dari masyarakat. Ya itu yang diselesaikan.
tanpa mendengarkan